Kapal dagang tutor yang terafiliasi dengan Israel diserang Houthi Yaman di Laut Merah, tepatnya pada Rabu 12 Juni 2024. Saat melintas di Laut Merah, kapal tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil milik Houthi. Akibat insiden tersebut, ruang mesin kapal dagang Israel berlubang dan terancam tenggelam. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh perusahaan keamanan maritim Embry. Dalam laporannya dijelaskan bahwa kapal tutor mendadak mengeluarkan panggilan darurat dari Laut Merah di lepas pantai Yaman. Pasalnya kapal tersebut meminta bantuan seusai diserang pasukan Houthi Yaman di sekitar 68 mil laut atau 110 km barat daya kota pelabuhan Hodeidah yang dikuasai oleh Houthi. Kapal Israel tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil Houthi hingga mengalami kerusakan. Ruangan mesin kapal tersebut dilaporkan berlubang seusai insiden tabrakan itu. Setelah kemasukan air, kini kapal terafiliasi dengan Israel itu juga terancam tenggelam. Diketahui selain ditabrak menggunakan kapal kecil, kapal tutor juga diserang dari udara. Kapal tersebut dihujani dengan rudal balistik dan sejumlah drone. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich melontarkan seruan keji terkait konflik Gaza-Israel. Ia meminta agar jasad warga Palestina yang meninggal di tahanan Israel diarah ke pusat kota menggunakan gerobak seperti yang dilakukan saat zaman Alkitab, termasuk jasad tahanan Palestina yang bernama Walid Daka yang tewas setelah bertahun-tahun ditahan oleh Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, seruan Bezalel Smotrich itu dilontarkan saat rapat kabinet para menteri kabinet Israel pada Minggu 9 Juni 2024, tepatnya saat perdebatan panas mengenai penyerahan jasad tahanan Palestina bernama Walid Daka. Awalnya keluarga Daka meminta pihak Israel untuk menyerahkan jasad Daka, namun perdebatan sengit justru terjadi. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant menginginkan jasad Daka dikembalikan, namun Menteri Pencifar sebaliknya, ia justru meminta pihaknya harus tetap menahan jasad tersebut. Selain itu dengan tegas, Menteri Kehakiman Yariv Levin mengatakan bahwa tak seorang pun dari teroris Israel Arab harus dibebaskan. Di sisi lain, komentar lebih keras dilontarkan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. Ia mengatakan bahwa Israel harus menempatkan jasad-jasad tersebut di atas gerobak dan mengarak mereka melalui pusat kota. Melihat perdebatan tersebut, Netanyahu pun turut berkomentar. Ia menyatakan bahwa perdebatan tidak akan ada jalan keluarnya. Ia menekankan agar Israel tidak melepaskan para jasad warga Palestina tersebut. Setelah membunuh 4 pejuang Hizbullah, kini pasukan pertahanan Israel atau IDF justru terlantar. 9 pangkalan militer IDF yang dipakai untuk berlindung dibombardir oleh Hizbullah. Dalam operasi balasannya itu, Hizbullah menembakkan ratusan roket hingga 9 pangkalan militer Israel terbakar dan runtuh tak tersisa. Dilansir dari Pars Today, serangan balasan Hizbullah diluncurkan pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Hizbullah mengaku telah menembakkan lebih dari 150 roket ke posisi Israel. Setidaknya 9 pangkalan militer Israel pun hancur tersambar peledak Hizbullah tersebut. Selain itu, markas Komando Divisi Utara Israel di pangkalan militer NZT juga tak luput dari serangan puluhan roket Katyusha Hizbullah. Termasuk pula markas unit kontrol udara dan pengendali operasi udara Israel di utara pangkalan militer Meron dan sejumlah pangkalan militer lainnya dengan rudal. Akibat insiden tersebut, pasukan perang Israel terlantar.
Israel juga diklaim mengalami kerugian besar imbas serangan balasan Hizbullah tersebut. Pasukan Houthi Yaman kembali menyerang kapal terafiliasi Israel pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam operasinya, kapal bernama Tutor itu ditabrak menggunakan kapal tabrawak milik Houthi hingga berlubang. Akibatnya banyak air masuk ke dalam kapal hingga terancam tenggelam. Video detik-detik kapal tabrawak Houthi menabrak kapal dagang Israel itu beredar di media sosial X, tepatnya pada Kamis 13 Juni 2024. Kapal tersebut tampaknya diambil dari kamera yang terpasang di kapal Houthi. Dalam video terlihat kapal Houthi mendekati kapal Tutor dengan kecepatan tinggi. Kapal tersebut mengarah ke sisi samping kapal dan langsung menabraknya dengan cukup keras. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan ke kapal Israel itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, imbas serangan kapal kecil itu, kapal Tutor mengalami kerusakan parah di bagian ruang mesinnya. Kapal tersebut bolong hingga banyak air yang masuk. Bahkan kini kapal tersebut terombang-ambing dan terancam tenggelam. Namun hingga saat ini belum diketahui soal nasib awak kapal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.